Tingkat gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah, saraf, dan organ-organ vital seperti mata, ginjal, dan jantung. Komplikasinya bahkan bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, bahkan kematian. Lalu, faktor apa saja yang meningkatkan risiko diabetes? Dan bagaimana cara bijak untuk mengelola gula darah? Daripada hanya menerka-nerka, yuk kita bahas diterka. Tanya Dokter Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Aditya Chandra, dokter spesialis penyakit dalam di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Sebelumnya kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram Story @mitrakeluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik mengenai diabetes yang akan saya jawab. Yuk kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama dari @kotimah8_. Mau tanya dok, diabetes neuropati apa tidak bisa diobati dengan konsumsi obat? Baik, diabetes neuropati merupakan salah satu komplikasi dari diabetes. Sebenarnya komplikasi diabetes ini ada banyak sekali, di antaranya yang paling sering itu adalah neuropati atau kelainan saraf. Pengobatan yang bisa dilakukan di antaranya dengan mengontrol gula darah dengan obat-obat gula hingga target gula darah optimal, ditambah dengan obat-obat untuk syaraf. Pertanyaan kedua dari Yurita Umuzahin. Dok, gimana dengan orang yang lagi hamil tapi ada riwayat diabetes? Apakah mungkin bisa keguguran? Baik, sebelumnya kita harus tahu tentang diabetes gestasional atau diabetes pada ibu hamil. Diabetes ini terjadi karena faktor hormon kehamilan yang mengganggu kerja insulin. Diabetes gestasional ada resikonya. Yang pertama, berat badan bayi lahir yang besar dengan berat lahir bisa mencapai lebih dari 4 kilo, sehingga tidak memungkinkan untuk lahir secara normal. Yang kedua, bisa terjadi keguguran ataupun sudden death pada bayi. Dan yang terakhir, bisa jadi setelah melahirkan si ibu tetap didiagnosa menderita diabetes tipe 2. Untuk itu sangat penting untuk ibu hamil tetap menjaga pola makan sehat, olahraga teratur, serta rutin untuk cek gula darah secara berkala. Pertanyaan ketiga dari Grace Apelia. Dok, kenapa anak-anak juga bisa terkena diabetes ya? Jadi, faktor yang menyebabkan diabetes pada anak ada beberapa. Di antaranya yang pertama, genetik atau faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan di sini salah satunya adalah virus rubella ataupun virus enterovirus. Yang ketiga, pola makan tidak sehat, sering mengkonsumsi manis, serta yang keempat adalah faktor imunologis. Untuk pengobatannya sendiri adalah dengan menggunakan insulin. Hai sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan info lebih banyak tentang diabetes dan berbagai topik lainnya. Daripada hanya menerka-nerka, yuk kita bahas diterka. Tanya Dokter Mika. Pertanyaan keempat dari Renzi. Dok, ada trigger yang bisa kita waspadai kalau sudah sering minum atau makanan-makanan manis? Soalnya untuk coping stres biar tetap happy. Jadi yang perlu kita ketahui, apabila seseorang menderita diabetes atau kadar gula darah tinggi dalam darah, diantaranya yang pertama sering lapar, yang kedua sering haus, sering buang air kecil, sering lemas, tidak bergairah, luka yang sulit sembuh, berat badan turun yang tidak jelas, dan lain-lain. Namun, biasanya gejala-gejala muncul akibat sudah ada komplikasi. Untuk itu, sebaiknya pada orang yang memiliki faktor risiko diabetes agar rutin memeriksakan kesehatan agar dapat mencegah dan mengurangi risiko menjadi diabetes. Pertanyaan kelima dari Andri Kostiawan, bagaimana cara mengolah gula darah tanpa harus minum obat dan suntik insulin dalam jangka waktu panjang? Jadi, cara untuk menjaga agar kedepannya terhindar dari diabetes adalah dengan menjalani pola hidup sehat. Di antaranya, yang pertama, makan dengan gizi seimbang. Yang kedua, kurangi konsumsi gula. Yang ketiga, hindari alkohol dan merokok. Yang keempat, banyak beraktivitas dan berolahraga rutin. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, jaga berat badan ideal. Dan yang ketujuh adalah rutin periksa kesehatan. Sahabat Mika, kita sudah sampai di akhir video. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mika tadi bisa terjawab ya. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan dan berbagai pertanyaan tentang topik lainnya, silakan tulis di kolom komentar atau Instagram Story @mitrakeluarga. Pertanyaan terpilih akan kita bahas di episode terkah berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.